Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini guna untuk menuntut ilmu. Baiklah, untuk pembelajaran kita sore hari ini yaitu pembelajaran kitab Taysirul Qalam. Ada yang bawa bukunya? Bawa ya. Kalau bawa, kalau ada penting silakan dicatat. Adapun materi kita sore hari ini yaitu belajar tentang adabul akli, adab ketika makan. Dalam kitab ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ketika kita mau makan. Yang pertama, amal adabul lati qablahu, yaitu adapun adab sebelum makan. Fahiya, yaitu ghuslul yadaini. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya ketika kita mau makan maka kita hendak mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Wa wada'ut tu'ani ala sufratin bil ardi. Wawada'ut ta'am, dan meletakkan makanan ala sufratin di atas piring bil ardi, di lantai. Jadi maksudnya di sini bahwasanya Nabi Muhammad dahulu kebiasaannya itu makannya di lantai, bukan makan di atas meja seperti zaman sekarang. Tapi tidak ada larangan kalau kita mau makan di atas meja, tapi kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi maka bagusnya makannya di lantai. Wal julusu, dan makannya dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan berbaring. Wa niyatut taqwa alal ibadati, dan niatkan makan kita itu untuk kuat dalam melaksanakan perintah Allah supaya makan itu bernilai pahala atau ibadah. Terus selanjutnya, watarkul akli ma'asyibai. Watarkul akli, meninggalkan makan ma'asyibai sebelum kenyang. Jadi kalau kita misalnya masih merasa kenyang, maka kita tunda dulu makannya. Waridho, dan ridho bil hadiri minat ta'ami, akan hadirnya makanan yang ada di depan kita. Jadi misalnya nih, ketika ibu kalian masak, maka kita harus ikhlas menerima apapun masakan yang ada di atas meja. Watarku zamihi, dan meninggalkan celaan. Ada yang pernah mencela makanan? Misalnya, makanan ini enggak enak. Ada yang pernah? Maka itu tidak diperbolehkan mencela makanan. Kita harus ridho dan ikhlas. Wa talabu may ya'kulu ma'ahu, dan mencari may ya'kulu, orang yang akan makan mau bersamanya. Jadi maksudnya di sini ketika kita makan maka hendaknya kita menawari teman yang ada di sekitar kita. Kalau di lingkungan asrama yang kita tawarkan siapa? Yang bisa kita tawarkan? Bisa teman, bisa guru. Kalau di rumah kita bisa menawarkan orang tua, adik, saudara, dan lain sebagainya. Itu ada sebelum makan. Sekarang kita lanjut. Wa ammal lati ma'ahu, adapun adab ketika makan. Nah, tadi kalau yang Bunda jelas tadi adab sebelum makan, sekarang adab ketika makan. Ini poin yang kedua. Fahiya, yaitu al-bada'u bitasmiyati jahran. Al-bada'u itu memulai bitasmiyati jahran, dengan bismillah secara keras. Liyudzakiro ghairahu, itu untuk mengingatkan orang yang ada di sekitar kita. Jadi maksudnya di sini, kenapa kita itu harus membaca bismillah dengan suara yang keras, atau istilah itu suara yang kuat, supaya mengingatkan orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu ada temannya yang lupa. Jadi itu bisa jadi pahala untuk kita semua. Terus selanjutnya, wal aklu bil yumna, makanya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan
Jadi dibiasakan untuk makan dengan tangan kanan. Wa tasdirul luqmah, dan mengecilkan kecapan. Wa ijadatu matriha, dan membaguskan kunyahannya. Jadi kita itu kenapa kita harus membaguskan kunyahan kita itu guna juga untuk supaya menghaluskan makanan. Dengan seperti itu kan membantu lambung kita untuk memproses makanan yang ada di dalam tubuh kita. Wa tarku maddihi, dan meninggalkan maddi, memanjangkan yadihi, tangannya, ila ghairiha qabla al-faraghi minha, yaitu dilarang memanjangkan tangannya ke suapan sebelum suapan selanjutnya, sebelum suapan sebelumnya selesai. Jadi maksudnya di sini sebelum kunyahan yang ada di dalam mulut kita tadi belum selesai, maka dilarang untuk menambah suapan yang baru. Kita harus habiskan, pastikan yang di mulut itu sudah habis, baru boleh menambah makanan. Terus wal aklu mimma yalihi illa fil fawakihi. Wal aklu, dan makan, mimma yalihi, apapun yang ada di sekitar kita, illa fil fakihati, kecuali buah-buahan. Terus wa alla yanfahu fi ta'am, wa alla yanfahu, dan tidak meniup makanan. Jadi kalau misalnya makanannya masih panas, maka itu tidak diperbolehkan untuk ditiup, karena kan kita tidak tahu apa mulut kita itu mengandung bakteri sehingga bisa menyangkut di makanan. Oke. Nah itu maka dilarang untuk meniup makanan yang masih panas. Wa alla yaqta'u bisikin, wa alla, dan dilarang yaqta'u, memotong makanan bisikini, dengan pisau. Jadi dilarang memotong makanan itu dengan pisau, kecuali makanan-makanan tertentu seperti buah-buahan. Terus apa lagi? Daging, atau sekarang tuh pizza kan kalau mau makan dipotong pakai pisau kan, tapi ada pisau-pisau khusus. Wa alla yamsaha yadahu bihi, wa alla yajma'a bainat tamri wan nawafi ina'in. Wa alla, dan dilarang yamsaha yadahu bihi, dan dilarang membasuh tangan. Di sini ada kata yadahu bihi. Maksudnya di sini masih ada kaitannya dengan pisau tadi, maka dilarang membasuh tangan dengan pisau karena dikhawatirkan nanti tangannya luka. Wa alla yajma'a, dan dilarang yajma'a, mengumpulkan, bainat tamri, antara buah, wan nawa, dan biji, fi ina'in, dalam satu wadah. Dan maksud di sini dilarang mencampurkan makanan kayak contohnya nih kurma. Kita kan kalau misalnya puasa itu kan identik dengan kurma. Nah biasanya di kurma itu kan jadi satu wadah. Kalau kita habis makan kan biasanya bijinya kita taruh dalam kurma yang bagus, yang bagus itu dalam satu tempat. Selanjutnya wa alla yashroba, dan dilarang minum al-ma'a illa, air, kecuali inda, ketika al-ihtiyaji ilaihi, kecuali ketika kita membutuhkannya, misalnya dalam keadaan tersedak, maka kita baru diperbolehkan untuk minum. Nah itu bagian dari adab-adab ketika makan. Terus poin yang terakhir yaitu wa ammal lati ba'dahu, dan adapun adab setelah makan. Bahiyal qiyamu qabla syaba'i. Bahiya yaitu al-qiyamu, bangun, qabla syaba'i. Kata bangun di sini maksudnya itu berhenti ketika kenyang, tidak memaksakan kita untuk makan walaupun makanannya itu enak, tapi kita harus juga mengkondisikan perut kita juga. Ketika kita sudah merasa kenyang, maka ada sebaiknya kita berhenti. Terus selanjutnya wa ghaslul yadaini ba'da
ra'fihima. Bahwa ghusl yadaini yaitu mencuci kedua tangan ba'da setelah ra'fihima, mengusap tangan. Jadi maksudnya di sini jadi Nabi Muhammad itu dulu kalau makan, kalau misalnya sudah selesai makan, beliau itu tidak langsung mencuci tangannya, tetapi dibersihinnya dulu dengan mulut, atau kalau bahasa itu dikecap dulu dengan mulut. Kalau sudah merasa bersih, baru dicuci dengan air. Terus selanjutnya waltiqatul futati, dan memungut sisa makanan. Kayak contohnya kita itu kan kalau makan lauknya lauk ikan, biasanya kan tulang itu kan kita sisihkan di samping piring. Nah, jadi masih di sini ketika kita sudah makan, maka kita harus memungut sisa-sisa makanan kita tadi. Dan terakhir yaitu walhamdulillah, mengucap alhamdulillah dengan membaca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Itulah adab-adab ketika makan, baik itu sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Oke, paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.